Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran berjalan dengan lancar. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar bab 4 tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Adab-adab membaca Al-Qur'an. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama mengenai pengertian Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Yang kedua tentang kewajiban umat Islam terhadap Al-Qur'an. Yang ketiga, keutamaan membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Dan yang terakhir, adab-adab membaca Al-Qur'an. Oke, yang pertama, pengertian Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Jadi nanti ini ada 2 pengertian. Nah, apa sih Al-Qur'an itu? Al-Qur'an satu dikata ayat Qur'anan yang artinya bacaan. Nah, secara istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas yang bernilai ibadah bagi pembacanya. Nah, maksudnya ini bernilai ibadah, jadi ketika ada orang yang membaca Al-Quran itu mendapat pahala, termasuk ibadah. Oke. Selanjutnya mengenai sejarah singkat turunnya Al-Quran. Jadi proses turunnya Al-Quran itu berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu yang pertama yang turun itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Lokasi penurunan ayatnya itu dibagi menjadi 2. Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Nah, yang di Mekah itu terdapat 86 surat, yang di Madinah terdapat 28 surat. Oleh karena itu ada semisal ada pernyataan surat Al-Alaq termasuk golongan surat Makkiyah, itu contohnya ya. Jadi ada 2 tempat. Selanjutnya mengenai mengapa sih Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan keseluruhan langsung satu kali gitu, enggak. Jadi berangsur-angsur. Maksudnya berangsur-angsur itu secara bertahap gitu. Nah, ini Al-Quran pertama kali turun di tengah-tengah masyarakat Arab yang umi atau orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang bacaan dan tulisan. Nah, selanjutnya mengenai membaca, pengertian membaca itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tilawah lafzihi. Nah, yang dimaksud di sini tilawah lafzihi itu adalah membaca Al-Qur'an dari segi lafaz-lafaznya. Jadi, tahapan ini dibuat bagi pemula. Contohnya orang yang baru mengenal Islam atau anak kecil yang baru belajar tentang Al-Qur'an. Tuh. Yang kedua ada tilawah hukmi. Nah, pengertian tilawah hukmi ini adalah membaca Al-Quran dari segi hukum-hukumnya, yaitu menelaah apa sih kandungan dari surat Al-Baqarah, semisal itu. Nah, dengan mempercayai kabar-kabarnya, mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam surat tersebut. Itu yang dimaksud dengan tilawah hukmi. Yang kedua, mengenai kewajiban-kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Nah, kewajiban kita sebagai umat Islam juga wajib ada kewajiban terhadap atau mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran termasuk pedoman bagi umat Islam, termasuk kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala
Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam juga memiliki kewajiban terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu meyakini kebenaran Al-Quran. Nah, jadi kita harus yakin bahwa Al-Quran itu ada, tidak ada eh tidak ada yang menciptakan Al-Quran selain Allah. Tuh. Nah, yang kedua tentang membaca Al-Quran. Jadi kewajiban membaca Al-Quran, kita sebagai umat Islam juga harus membaca Al-Quran. Tuh, karena termasuk kitab suci umat Islam. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Ketika kita sudah paham apa sih Al-Quran itu, bagaimana cara membaca Al-Quran, apa kandungannya, bagaimana adab membaca Al-Quran, kita harus mengamalkan atau kita harus memberitahu, mempelajari, sorry, mengajarkan kepada umat Islam yang belum tahu akan hal Al-Quran, yang belum paham, yang masih dalam pembelajaran. Jadi kita harus punya kewajiban, kita punya kewajiban untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang yang belum paham. Gitu. Yang keempat, menjalankan perintah Allah. Jadi menjalankan perintah yang ada di Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu ada beberapa perintah dan juga larangan. Salah satu contohnya dilarang minum minuman keras, dilarang berzina. Nah, itu kita harus mengetahui tentang perintah dan juga larangan di dalam Al-Quran. Yang terakhir ada mempelajari Al-Quran. Meskipun kita sudah paham, kita sudah tahu, tapi kita harus juga belajar, masih belajar. Kita contohnya membaca Al-Quran satu lembar satu hari contohnya. Tuh, itu tadi kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Yang ketiga, mengenai keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Jadi, kita membaca Al-Quran itu juga mendapat manfaatnya, banyak manfaat. Karena kita membaca satu ayat saja, itu kita udah mendapat 10 pahala. Apalagi coba kita kalau hitung surat Al-Baqarah itu ada berapa huruf. Nah, jadi berlipat-lipat ganda pahala kita. Ini tadi termasuk keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama ada insan terbaik. Maksudnya di sini orang yang mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran termasuk insan yang baik. Bahkan ia menjadi termasuk dari golongan keluarga Allah. Yang kedua, mengenai mendapat syafaat di hari kiamat. Yang ketiga, memperoleh derajat yang tinggi. Yang keempat, melembutkan hati. Yang kelima, sebaik-baiknya ibadah. Yang keenam, mendapatkan kebaikan berlipat ganda. Yang ketujuh, mendapat balasan terbaik dari Allah. Dan yang terakhir, dikelilingi malaikat. Oke, pembahasan yang terakhir mengenai adab-adab membaca Al-Quran. Jadi, membaca Al-Quran pun juga ada adabnya. Karena termasuk kitab suci umat Islam. Tuh, sama halnya kita beradab ketika pada orang tua, guru. Tuh. Apa sih adab itu? Termasuk ketika sopan santun. Nah, mengapa membaca Al-Quran harus beradab? Ya karena tadi itu termasuk kitab suci umat Islam, termasuk pedoman kita. Tuh. Nah, yang pertama adabnya harus memiliki niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah. Jadi semata-mata hanya karena Allah, tidak boleh kecewa, gak ikhlas, itu harus ikhlas. Yang pertama niatnya harus ikhlas. Nah, yang kedua harus khusyuk, tenang dan sopan. Nah, dalam membaca Al-Quran hendaknya menghadirkan hati, jadi harus berkonsentrasi ketika membaca, khusyuk, tenang dan sopan. Berusaha menghayati apa kandungannya, berusaha dengan yang sedang dibaca itu memahami, menghayati, atau memikirkan tafakur, tadabbur sebagai tujuan utama dalam tilawah atau membaca tadi. Nah,
Yang ketiga, di tempat yang suci. Maksudnya di tempat yang suci ini contohnya masjid. Tidak boleh di kamar mandi contohnya. Tuh. Yang keempat, membaca doa istiadah. Ketika hendak membaca Al-Quran, hendaknya seorang muslim membaca doa istiadah atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh. Yang kelima, membaguskan suara. Nah, eh, kita juga harus membaguskan suara, tapi tidak harus, maksudnya ketika kita tidak bagus suaranya, kita juga boleh membaca Al-Quran. Gitu. Nah, dalam membaca Al-Quran, seorang muslim hendaknya membaguskan suara, namun tidak melewati batas. Contohnya, nanti kita membaguskan suara, kita pengen ria, agar dilihat orang, sum'ah, ujub. Nah, itu tidak boleh. Niatnya begitu tidak boleh. Jadi, hal itu mengaraskan dilarang oleh Allah. Sifat-sifat kayak gitu tadi, sum'ah, riya, dan lain sebagainya. Tetapi, ketika kita membaca Al-Quran, juga dilarang mengeraskan suara bacaan Al-Quran ketika di dalam masjid. Ada orang sholat. Begitu. Ketika. Yang terakhir, membaca pelan-pelan dan juga tartil. Maksudnya sesuai dengan panjang pendeknya gitu. Tartil pelan-pelan, tidak boleh tergesa-gesa. Itu tadi adab-adab membaca Al-Quran. Oke anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Itu tadi penyampaian materi dari Ibu. Yang terakhir, jangan takut salah ketika menuntut ilmu karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.